Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support dan subscribe video saya. Nah, bagi yang belum, boleh pencet tombol merah di bawah. Terima kasih. Hari ini saya akan berbagi kisah yang saya ambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 35 sampai dengan 43. Dan hari ini juga bertepatan dengan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut? Yuk, mari kita mulai. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 35 sampai dengan 43. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini, hari Minggu tanggal 20 November 2022, di mana seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Gelar Raja semesta alam merupakan atau mau menyimpulkan karya keselamatan Tuhan kepada seluruh ciptaannya, dan juga sekaligus menutup tahun liturgi bagi Gereja Katolik. Dan kita akan memulai tahun liturgi baru pada minggu yang akan mendatang, Minggu Advent yang pertama. Injil hari ini dari Injil Lukas bab 23 ayat 33 sampai 43 mau mengisahkan di mana Yesus disalibkan. Di situ ada dua pihak yang memberikan pengakuan kepada Yesus sebagai raja. Pihak pertama, kelompok orang-orang terhormat, para pemimpin agama dan para prajurit. Mereka menyebut Yesus sebagai raja, tetapi dengan tujuan mereka ingin menghina, mencemooh atau mengolok-olok waktu Yesus di kayu salib. Bahkan di atas salib ada tertulis, "Inilah raja orang Yahudi." Sementara pihak yang kedua diwakili oleh penjahat yang ikut disalibkan pada saat itu. Ia dengan tulus mengakui bahwa Yesus adalah raja. Yang dia ungkapkan, "Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang kembali sebagai raja."
Kita ikut yang mana? Tetapi bukan itu pilihannya. Kita ikut yang mana? Karena mereka dua-duanya mengakui, cuma motivasinya yang berbeda. Secara yuridis atau verbal atau literal, kita sebagai orang Katolik mengakui Yesus sebagai Raja. Tetapi apakah pengakuan itu terwujud dalam praktek hidup kita sehari-hari? Kristus adalah Raja bagi kita semua. Kerajaan Kristus atau kerajaan Yesus adalah kerajaan pengampunan dan kasih. Bagi orang percaya dan mengakuinya, Yesus tidak pernah menunda rahmat-Nya seperti yang Ia lakukan kepada orang yang mengakuinya waktu di kayu salib. Sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini menjadi bekal bagi kita kalau kita mau menyerahkan diri dan bertobat dengan tulus dan hati yang terbuka. Gereja mengakhiri tahun liturginya dengan mengakui Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam yang berkuasa untuk menentukan penghakiman terakhir atau tujuan akhir hidup manusia, dan mengajak kita untuk masuk ke dalam tahun liturgi yang baru yang penuh harapan yang baru. Mari teman-teman yang terkasih, kita sekali lagi diajak untuk membuka diri dan mempercayai Yesus sebagai tawaran karya penyelamatan Allah yang sebentar lagi dihadirkan di tengah-tengah kita dalam masa Advent, masa penantian atau masa kedatangan. Semoga kita akan siap untuk menyambutnya apabila Ia datang untuk menyapa kita. Teruslah baca kitab suci, berdoa setiap hari, kita nantikan Raja Damai datang ke dunia. Terima kasih, Tuhan memberkati.